Ini sebagai ilustrasi saja ya. Jadi ini ada seorang wanita yang menjadi pecandu dan bagaimana kita bisa membedakan ya eh, perubahan dari wajah dari wanita-wanita ini ya. Itu tahun 2001 dan tahun 2008 udah menjadi zombie ya. Ini lebih dahsyat lagi, ini dalam waktu 4 bulan itu wajahnya sudah berubah karena memang narkoba itu selain menimbulkan satu ketergantungan itu memberikan efek kerusakan terhadap fisik ya, termasuk pernapasan, kerusakan otak ya, sehingga kemampuan berpikirnya juga pasti berkurang. Dan apabila mahasiswa mengkonsumsi narkoba pasti tidak akan lulus ya. Oke, itu sebagian ilustrasi mengenai dampak narkoba. Tapi dampak lanjutannya itu juga banyak ya. Gangguan sistem saraf ya, kemudian kejang-kejang, halusinasi. Halusinasi itu melihat sesuatu yang bukan kenyataan ya. Ya, maka sering orang mengatakan halu. Kamu itu halu. Gangguan kulit ya, dermatologi, kerusakan saringan jaringan sel-sel kulit itu. Gangguan paru-paru, gangguan hemaputik ya. Kemudian secara mental psikologis, ini terutama yang disebabkan oleh psikotropika ya. Kemampuan berpikir menurun drastis. Karena kebanyakan pemakaian halusinogen ya. Kemudian juga gangguan mental, gangguan psikologis, emosional, suka marah atau menjadi pendiam ya. Kemudian secara sosial. Nah, karena pengguna narkoba itu juga untuk jenis-jenis tertentu itu menggunakan jarum suntik ya, jarum suntik. Sehingga itu bekas suntikannya itu bisa menularkan penyakit HIV, penyakit hati, hepatitis ya, kemudian juga TBC. Itulah yang menjadi dampak lanjutan akibat penggunaan dan penyalahgunaan narkoba. Nah, akibat itu karena kebutuhan untuk konsumsi narkoba itu membutuhkan uang yang banyak ya. Pernah ada satu testimoni ya, bahwa seorang gadis itu sampai menghabiskan puluhan juta setiap hari, di mana dia akhirnya harus melakukan apa saja yang bisa dia lakukan untuk bisa mendapatkan uang itu guna memenuhi kebutuhannya tentang narkoba. Karena kalau tidak terpenuhi akan sako ya. Kalau sako itu udah sakit semua, badannya sakit semua, menggigil, tidak kuat, sehingga mereka harus dipenuhi kebutuhannya. Akhirnya kadang-kadang juga melakukan pelanggaran hukum, bisa mencuri ya, mendapatkan uang yang tidak halal, atau melakukan tindakan kriminal ya, pembunuhan dan sebagainya. Ini dampak-dampak yang merupakan dampak-dampak lanjutan dari akibat penggunaan narkoba ya. Nah, sekarang kita bicara tentang Indonesia ya. Indonesia itu darurat narkoba itu sudah lama. Semenjak saya remaja saya sudah mendengar itu darurat narkoba. Tapi sampai sekarang masih darurat terus. Artinya narkoba ini masih di dalam ICU ini ya, masih dirawat darurat ini. Belum pulih gitu. Indonesia masih mengakui bahwa kita itu dalam kondisi darurat narkoba. Bahkan di dalam satu skala global, Indonesia itu ranking 5 ya. Di antaranya adalah Meksiko, kemudian Kolombia, Amerika Serikat. Indonesia masuk di situ. Jadi ini kelihatannya bertentangan dengan hati nurani kita ya. Indonesia ini kan orangnya ramah,
jiwa gotong royongnya tinggi, solidaritasnya tinggi, tapi narkobanya juga tinggi juga itu ya. Kita ranking narkoba. Ini yang harus menjadi satu tantangan buat kita semua, buat para generasi muda, agar ke depan ranking ini juga harus hilang ya. Apalagi kita menghadapi yang namanya megatrend 2045 ya. Di mana nanti kita akan mengalami bonus demografi, sehingga angkatan muda yang kalian ini akan mendapatkan satu income yang besar, bisa mencapai ratusan juta setiap bulan ya, karena usia produktifnya lebih banyak daripada usia yang tidak produktif, sehingga ini diharapkan bisa memacu terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, kalau kondisinya darurat narkoba bagaimana? Itu tidak akan terjadi. Justru Indonesia emas menjadi Indonesia cemas, karena generasi mudanya nanti jadi zombie.